Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa beraktivitas. Dan pada video kali ini saya akan memberikan sebuah ulasan mengenai materi kita dalam perkuliahan, yaitu penerapan deret dan barisan dan deret dalam dunia ekonomi ya. Baik dalam dunia ekonomi maupun dunia bisnis. Sebenarnya cukup banyak aplikasinya atau penerapannya. Mungkin kita akan bahas beberapa di antaranya saja pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita masuk pada penerapannya, kita coba sedikit review terlebih dahulu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal dua jenis barisan dan deret. Yang pertama adalah aritmetika. Mulai dari suku pertama, kemarin sudah dibahas, yang disimbolkan dengan A, juga boleh ditulis sebagai U1. Kemudian ciri khas dari barisan aritmetika itu adalah ada pada konsep beda ya, atau difference, disimbolkan dengan B. Dan konsep B atau beda ini merupakan selisih dari dua suku yang berurutan. Boleh diakses dari selisih dari suku U2 dikurang U1 atau mungkin U3 kurang U2, sehingga dapat bentuk umumnya adalah selisih dari bentuk suku ke N dikurangi suku ke N-1. Nah, barisan aritmetika punya pola seperti ini. Mulai dari U1 itu adalah A, U2 itu adalah A plus B, konsep ini sudah dijelaskan sebelumnya, A plus 2B, dan didapat bentuk umumnya untuk bentuk UN itu adalah A plus N-1B. Kemudian yang terakhir ada rumus deret ya, atau SN, N per 2, 2A tambah N-1B. Oke. Kita masuk ke barisan deret satunya, yaitu barisan geometri. Ini juga sudah dibahas. Suku pertama masih sama ya. Suku pertama itu disimbolkan dengan A. Kadang disebut U1. Namun untuk beberapa penerapan kita dalam barisan deret ini tidak selalu menggunakan simbol A atau U1. Nanti coba kita bahas. Nah, konsep yang membedakan dia dengan barisan aritmetika ada pada konsep rasio ya, yang disimbolkan dengan R. Dan untuk mengakses rasio, ternyata dia bukan pengurangan atau pembagian seperti di beda ini, namun dia adalah pembagian antara dua suku yang berurutan. Baik U2 U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, dan yang berikutnya. Sehingga nanti didapat bentuk umumnya rasio itu bisa diakses dari pembagian UN dibagi dengan UN-1. Hampir sama, setiap barisan punya pola, maksud saya. Sebentar. Kita hapus dulu. Polanya untuk barisan geometri A, kemudian suku keduanya A dikali R, kemudian suku ketiga A kali R pangkat 2, dan yang berikutnya hingga UN itu adalah A kali R pangkat N-1. Nah, terakhir yang kemarin sudah dibahas adalah mengenai rumus deretnya ya. Rumus deretnya apa? A kali R pangkat N-1 per R-1. Sebenarnya ini ada syaratnya ya, yaitu untuk R-nya tidak berada di antara negatif 1 dan 1. Namun ini bisa kita kesampingkan dulu, karena nanti syaratnya ini memang mungkin konteksnya berbeda-beda dan tidak perlu kita bahas secara mendalam. Oke, ini sedikit review tentang barisan dan deret, aritmetika geometri, konsep ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita coba masuk ke konsep utama kita mengenai aplikasinya barisan dan deret. Apa saja? Ternyata cukup banyak ya. Mulai dari cicilan pinjaman, ada perpetuitas, bunga, pertumbuhan penduduk, anuitas, perkembangan usaha. Ada dua jenis angka, ada angka agregat dan angka pengganda. Nah, keseluruhannya ini hanya beberapa dari contoh-contoh lainnya pada konsep atau penerapan konsep barisan dan deret. Meskipun ini cukup banyak, terhitung ini ada 8 ya. 1, 2,
3, 4, 5. Oke, ini ada 8. Mungkin hanya beberapanya akan kita bahas. Terutama adalah mengenai konsep bunga. Konsep bunga itu kaitannya dengan riba. Nanti rekan-rekan akan saya lengkapi sebuah video animasi ya. Yang beberapa kelas lain sudah saya berikan video ini, video animasi tentang betapa bahayanya riba. Kemudian saya juga akan memberikan pembahasan mengulas lebih dalam mengenai perkembangan usaha dan pertumbuhan penduduk. Nah, jadi ini tiga hal yang akan kita bahas pertama dulu. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai bunga. Bunga bahasa Inggrisnya adalah interest. Nah, ini filosofinya sangat menarik ya. Dalam Islam makna bunga berkonotasi negatif, tapi ternyata dalam istilah-istilah, apa istilahnya nih ya, istilah-istilah umum, maknanya disebut sebagai bunga. Bunga itu kan konotasinya kalau saya sendiri sih positif ya. Bunga adalah salah satu bentuk ciptaan Allah yang indah. Ya tergantung bunganya juga sih. Nah, oke, kemudian ada interest. Interest ini adalah bahasa asli dari arti bunga, dan interest ini kan sebenarnya kalau kita pahami ya bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang menarik ya, interesting. Nah, apa itu bunga atau interest? Ternyata bunga didefinisikan sebagai suatu bentuk balas jasa yang dibayarkan ketika kita menggunakan uang. Nah, bunga ini biasanya erat kaitannya ketika kita melakukan pinjaman di bank, atau bahkan menabung di bank ya, menabung di bank kemudian nanti mendapat keuntungan dari bunganya. Nah, itu adalah bentuk balas jasa dari aktivitas kita ketika berhadapan dengan bank, baik ketika meminjam atau menabungkan uang. Oke, ini konsep dari bunga. Kemudian ada konsep dari perkembangan usaha sebagai penerapan barisan dan deret. Ini ulasannya. Ternyata terkadang perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, penanaman modal, terkadang berpola seperti suatu barisan. Dan barisannya itu adalah barisan aritmetik. Ini adalah sumbernya ya, ini belum saya cantumkan. Maka prinsip-prinsip barisan aritmetika tentu dapat digunakan untuk menganalisa perkembangan variabel-variabel tersebut. Oke, kita next dulu. Kemudian ada istilah pertumbuhan. Ini adalah sesuatu yang menarik dan ini konvensional sekali ya. Ini adalah salah satu aplikasi atau penerapan barisan deret yang paling konvensional. Penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret geometri atau deret ukur dengan rasio. Ingat tadi geometri ciri khasnya adalah rasio. Dengan rasionya itu adalah 1 tambah persentase dari pertumbuhan itu sendiri. Jadi rasionya tidak hanya persentase, tapi juga ditambah 1 gini ya. 1 ditambah persentasenya. Kemudian pertambahan bahan makanan ternyata mengikuti deret aritmetika atau deret hitung. Ini dua istilah yang belum sempat saya sebutkan ya di penjelasan lalu. Ini adalah bahasa atau istilah lain dari deret. Kalau deret geometri itu adalah deret ukur, deret aritmetika itu adalah deret hitung. Nah, ternyata konsep ini itu dinyatakan dalam teorinya Malthus. Nah, ini beliau, ada gambarnya, yang hidup antara tahun 1776 sampai 1834. Nah, ini teori Malthus ya, mengenai pertumbuhan. Oke, ini juga adalah salah satu penerapan barisan deret. Kita lanjut mengenai anuitas. Ini saya singgung hanya konsep ya, untuk penerapan atau aplikasi soalnya rekan-rekan bisa nyari referensi lain. Anuitas atau annuity itu merupakan serangkaian pembayaran yang dibuat secara periodik dan dalam jumlah uang yang tetap atau sama. Dalam anuitas diasumsikan bahwa semua pembayaran dibuat pada akhir periode dengan bunga majemuk. Nah, ini ada kaitannya dengan bunga juga ya. Jadi kita mau pinjam uang ke misalnya lembaga keuangan, misal katakanlah salah satunya adalah bank. Nah, ternyata bank sudah menetapkan aturan untuk melunasi uang yang kita pinjam dengan prosedur mencicil seperti ini misalnya. Ininya macam-macam ya, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, aturan 3 tahun dan 4 tahun ini, jika pembayarannya itu adalah tetap, artinya tidak berubah-ubah, karena kadang ada konsep
semakin lama tahunnya semakin besar uang yang harus dibayarkan karena konsep perhitungan keuangan dalam bank ya. Tapi kalau yang uang dikeluarkan itu tetap, maka itu disebut dengan konsep anuitas. Misal 10 juta dalam 5 tahun. Normalnya kan setahun berarti 2 juta ya. Tapi sekarang kita bayarnya 2.100.000. 2.100.000 tahun pertama. Akhir tahun kedua 2.100.000. Nah, itu kan tetap tuh. Kalau tetap, ini berarti masuk konteks dari anuitas. Karena kadang ada yang aturannya tidak tetap ya. Tadi misalnya 10 juta dalam 5 tahun, 10 juta dalam 5 tahun, tahun pertama 2 juta gitu. Tahun kedua 2.100.000. Tahun ketiga 2.300.000 gitu misalnya, dan yang lain-lain. Nah, ini sudah bukan masuk konsep anuitas. Anuitas itu adalah jika uangnya tetap atau konstan atau sama. Kemudian selain anuitas juga yang bagian terakhir yang ingin saya bahas konsep atau ulasan definisinya adalah perpetuitas. Perpetuitas ini pengembangan dari anuitas ya. Yaitu serangkaian pembayaran yang sama jumlahnya, ini masih disebut sebagai anuitas, dan berlanjut terus untuk selamanya. Nah, ini kata kuncinya ya. Berlanjut terus untuk selamanya. Maka ini disebut perpetuitas. Dikenal juga sebagai anuitas abadi atau selamanya tadi ya. Oke, itu konsep-konsep dari penerapan barisan dan deret. Istilah-istilahnya ya. Tadi ada perpetuitas, kemudian ada anuitas ini, pertumbuhan, perkembangan usaha, dan juga bunga atau interest. Oke, ini sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut pada penerapannya dalam konteks contoh soal ya. Yang pertama adalah contoh atau model perkembangan usaha. Nah, tadi kan variabel-variabel perkembangan usaha itu banyak ya. Bisa tenaga kerjanya, bisa produktivitas mesinnya, dan lain sebagainya macam. Sekarang saya coba sajikan sebuah kasus, contoh soal gitu ya, untuk kita bahas. Untuk saya bahas ya, rekan-rekan coba pahami. Oke, ini kasusnya. Perusahaan genteng ABC menghasilkan 3.000 genteng di bulan pertama. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 setiap bulan. 500 genteng setiap bulan, bertambah ya. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan hanya pada bulan kelima? Berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan kelima, sampai dengan bulan tersebut. Nah, untuk membahas ini sekilas sudah terlihat ya, bahwa konteksnya ini memang mengikuti barisan aritmetika. Ini tadi ya, ulasan mengenai penerapan barisan dan deret pada konsep perkembangan usaha. Untuk menjawab itu, kita akan bolak-balik 2 slide ya. Ini saya sudah persiapkan pembahasannya, kita coba bahas satu persatu. Oke, yang kita ketahui apa saja? Pertama, 3.000 genteng ini adalah yang pertama di bulan pertama produksinya. Berarti ini bisa disebut sebagai suku pertama ya. Berarti suku pertamanya kita simbolkan dengan A, yaitu U1, dan itu sebanyak 3.000. Satuannya kita kesampingkan dulu. Kemudian ada bedanya berapa ini dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan bla bla bla. Mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah. Nah, berarti penambahan terjadi 500 ya, sehingga bedanya bisa disebut 500. Oke, 2 informasi ini sepertinya sudah kita dapatkan. Sekarang yang ditanyakan apa saja? Berapa buah genteng yang dihasilkan hanya pada bulan kelima? Oke, ini saya buat bahasanya dulu. Nah, genteng yang dihasilkan hanya pada bulan kelima. Jika hanya bulan kelima, berarti ini menanyakan suku ke, ya. Berarti simbolnya itu adalah U, sehingga bisa kita tuliskan sebagai U5. Sedangkan yang pertanyaan kedua, berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan kelima? Bulan tersebut ya. Bulan tersebut maksudnya sampai bulan kelima. Berarti ini menanyakan dari bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan kelima. Berarti dia nanya jumlah. Kalau jumlah itu berarti deret ya, deret atau sequence. Hingga 5 bulan berarti S5. Oke, informasinya sudah kita dapat. Sekarang kita coba bahas. U5
Berdasarkan rumus yang kita dapatkan, UN itu adalah apa tadi? UN itu adalah A plus N-1B. Oke, ini N-nya 5 ya. Berarti U5 A tambah 4B. A tambah 4B, kita substitusikan informasi yang sudah didapat. A-nya 3000, B-nya 500, berarti kita kalikan seperti itu ya. Berarti didapatlah 3000 tambah 2000 sama dengan 5000 genteng. Nah, inilah produksi pada bulan kelima. Sekarang masuk ke jumlah genteng atau pertanyaan kedua, yaitu S5. Berarti kita harus memanggil rumus Sn. Apa tadi untuk barisan aritmetika? N per 2, 2A plus N-1 kali B. Berarti N-nya juga sama ya, N-nya adalah 5. Berarti ini adalah 5 per 2 kali 2A plus 4B. Sama dengan 5 per 2 kali 2 kali 3000 tambah 4 kali 500, bla 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 ya, ini hitungannya saja. 6000 tambah 2000 saya jumlahkan dulu. Kemudian 8000 bisa dibagi 2 ya, menghasilkan 4000, sehingga hasil akhirnya adalah 20.000 genteng. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini adalah pembahasan soal pertama mengenai penerapan dari model perkembangan usaha. Oke, bisa dipahami lagi. Kalau ada yang bingung, bisa tanya langsung ke saya. Kita sudah ada grup ya. Atau juga bisa taruh di komentar ya. Wah, ini kalau saya marketing, nyoba-nyoba jadi YouTuber, jangan lupa like, subscribe-nya ya. Oke, kita lanjut dulu. Contoh yang kedua adalah contoh model pertumbuhan penduduk. Nah, ini soalnya. Penduduk suatu kota berjumlah 100.000 jiwa pada tahun 1975. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 1980 dan tahun 1985. Oke, saya back sedikit ya. Kita coba pahami sekali lagi mengenai modelnya Malthus tadi, mengenai model pertumbuhan penduduk. Maaf, saya kembali dulu beberapa slide ke belakang. Mana tadi? Nah, ini. Nah, hal yang ingin saya tekankan adalah mengenai rasionya ya. Ingat, rasionya tidak hanya R atau tidak hanya persentase saja, tapi dia adalah 1 ditambah persentase. Kenapa demikian? Nah, ini bisa jadi pertanyaan yang bagus, tapi tidak saya bahas. Saya minta rekan-rekan bisa gunakan waktu luangnya untuk menambah wawasannya dengan membaca referensi tambahan. Bisa saja ini saya tanyakan nanti ya di pertemuan tatap muka. Mengapa rasionya 1 tambah persentase? Ingat ya, rasionya 1 tambah persentasenya. Tadi persentasenya 4 ya. Oke, kita lanjut tadi ke soal, sorry. Nah, ini. Penduduk suatu kota berjumlah 100.000 jiwa pada tahun 1975. Tingkat pertumbuhannya 4%. Dan ditanyakan 2 hal ya, pada tahun 1985 dan 1980. Oke, saya sudah jawabkan juga lembar jawabannya. Oke, diketahui tahun pertama. Ingat, tahun di sini bukan informasi barisan deretnya ya. Ini hanya patokan masalah waktu. Kalau rekan-rekan paham istilah timeline atau garis waktu, itu hanya sekedar, ya, tahun ini hanya sekedar menunjukkan posisi di mana tempatnya. Untuk nilai barisan deretnya, itu lebih mengacu pada banyaknya jiwa atau penduduk yang dibahas ya. Nanti ini sebagai suku pertama. Nah, tahun pertama kan tahun 1975 nih dalam konteks soal ini. Berarti, karena kita memiliki 2 pertanyaan, yaitu tahun 1980 dan 1985, nih ya. Berarti kita coba buat dulu rangkaiannya ya. 1980 sampai 1985 itu tahun keberapa sih? Kalau kita bahasnya tahun pertama itu 1975. Ternyata seperti ini. 1975 tahun pertama, 76 tahun kedua, dan berikutnya sampai 85 itu ternyata tahun ke-11. Nah, pada pembahasan soal sebelumnya, cuman beberapa kelas sih ya, ini pernah saya tanyakan soal mengenai tahun.
dan cukup banyak yang terkecoh. Sebagai contoh, 1975 sampai 1980. Mungkin akan sekilas terlihat bahwa ini adalah tahun kelima. Karena 1980 langsung dikurang dengan 1975. Ternyata keliru, ya. Coba dilihat nih, kalau kita mulainya 1975, 1980 itu adalah tahun ke-6, bukan tahun ke-5. Nah, kalau rekan-rekan mau mencari shortcut-nya atau cara cepatnya bagaimana mencari tahun ke, dengan catatan 1975 ini disebut sebagai tahun pertama ya. Rekan-rekan memang bisa menggunakan pengurangan tapi nanti ditambah 1. Jadi caranya 1980, misalnya ya kita bicara antara rentang ini, 1975 sampai 1980. 1980 dikurang 1975, nanti silahkan terakhirnya ditambah 1. Ya, ini 5 ditambah 1, 6. Maksudnya ini. Oke, itu ya. Jadi tahun pertama 1975, kita kan akan membahas apa ini tadi? 2 tahun ya, 1980 dan juga 1985. Nah, ini yang akan kita garis bawahi nanti. Cukup, ini informasi tahun. Suku pertamanya itu adalah banyaknya penduduk, berapa jiwa gitu ya pada tahun pertama. Kita simbolkan dengan A dulu, masih. U1-nya itu 100.000. Ya. Jumlah penduduknya 100.000 di tahun pertama konteks soal kita, yaitu tahun 1975. Kemudian pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduknya 4% ya. 4%. Oh iya, saya mau tekankan. Pertumbuhan penduduk, tadi kata Malthus, dia mengikuti konsep geometri, bukan aritmetika ya. Berarti kita menggunakan rasio nanti. Mengikuti pola deret geometri, berkatanya Malthus, berarti rasionya, nah ingat tadi, rasio itu adalah 1 tambah persentase, bukan persentase saja ya. 1 tambah persentase, karena persentasenya 4, berarti 1 tambah 4%. Kita ubah persentase dalam bentuk pecahan, dapat 1,04. Oke. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jumlah penduduk pada tahun 1980 dan 1985. Sekarang kita coba buat. Jumlah penduduk tahun 1980, coba dilihat 1980, ternyata itu tahun ke-6. Berarti kita sebut U6. Sedangkan jumlah penduduk tahun 1985 itu U11. Tahun ke-11, berarti kita sebut dia U11. Oke, sekarang kita bahas. Dengan menggunakan rumus ya, langsung aja. Ingat barisan dan deret geometri yang ditanya U ya, berarti UN. Kita berarti butuh rumus UN itu A kali R pangkat N min 1. Ingat rasionya tadi adalah 1 ditambah persentase ya. Persentase itu dalam ekonomi kadang disimbolkan dengan I. Nah, seperti ini. Oke, U6 itu berarti A kali R pangkat 5. A-nya 100.000, sudah kita dapat nih A-nya ya dari sini. Kemudian R-nya 1,04 dari 1 tambah persentase, ini sudah kita bahas di sini. Pangkat 5 ya, karena N-1. Ini saya percepat, itu hasilnya 121.665 jiwa. Nah, rekan-rekan, sebelum melanjutkan ya, bagaimana memahami konsep pertumbuhan penduduk ini? Ternyata dia tidak hanya sekedar terlibat dalam konsep deret geometri, tapi dia juga mengikuti konsepnya bunga majemuk. Nah, bagaimana maksudnya? Saya juga sudah menyiapkan sebuah lembar kerja menggunakan Excel ya. Ini coba kita pahami bersama bagaimana hasil 121.665 jiwa ini bisa didapatkan dari perhitungan yang sesuai konsep ya, atau yang mungkin kita bahasakan secara manual. Oke, kita coba ya. Di tahun pertama penduduknya 100.000 nih. Saya tulis dulu, 100.000. Oke, seperti ini.
Kemudian peningkatan itu adalah persentase pertumbuhan ya, adalah 4%. 4% dalam pecahan 0,04. Sedangkan rasio tadi itu adalah 1 ditambah persentasenya, yaitu 0,04. Nah, berarti rasionya ini akan konsisten ya, dia tetap 1,04 setiap tahunnya. Oke, kita coba masuk dulu sampai tahun ke-6 ya, karena ini pertanyaannya tahun ke-6. Kita coba kalikan, untuk mendapatkan tahun kedua, ternyata ini bisa dari perkalian dari tahun pertama dikali dengan persentasenya, rasionya tadi. Coba secara logika. Setiap tahun naik 4%. Tahun pertama kan 100.000 nih. Ternyata naik 4%. 4% dari 100.000 itu adalah 4.000. Benar ya? Berarti tahun kedua 104.000. Jadi nambahnya 4%. Oke? Coba dipahami, diulang lagi kalimat saya tadi kalau belum paham. Sekarang masuk tahun ketiga. Tahun ketiga ternyata bukan 100.000 dikali 1,04 ini, bukan. Tetapi yang tahun kedua yang kita kalikan dengan 1,04. Jadi sekarang untuk memahami tahun ketiga, kita patokannya adalah penduduk di tahun sebelumnya, di tahun kedua. Sedangkan penduduk tahun kedua itu dipahami dengan nilai dari penduduk tahun pertama. Nah, berarti tahun ketiga itu seperti apa? 104.000 ini dikalikan 1,04 ya, dia naik 4% lagi. Nah, ternyata bertambahnya 108.160 jiwa. Yang saya takutkan, karena tadi ini bertambah 4.000, rekan-rekan itu sudah menebak, oh berarti ini 108.000 ya. Ternyata keliru ya, ternyata salah. Karena kita mengalihkan 1,04% itu mulai dari sini. 1,04 dikalikan 104.000. Bukan 100.000-nya lagi, atau nanti ditambah lagi 4.000 ternyata bukan. Nah, tahun keempat gimana? Sama ya. Ini yang jadi patokan tahun keempat dikali ke sini. Didapatlah 112. Ini saya tinggal tarik ya. Ini kemampuannya Excel. Tinggal di drag tahun kelima dan tahun keenam. Nah, dapatlah 121.665 jiwa. Sama ya? Nah, ini sama pembahasannya. Rekan-rekan juga bisa menggunakan kalkulator, atau kalau contoh dengan tampilan saya juga bisa menggunakan Excel ya. Menurut saya juga gampang. Jadi gitu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada suku ke-11 ya. Tahun ke-11. Tahun 1985, berarti dia tahun ke-11 atau U11. Berarti A kali R pangkat 10, 100.000 kali 1,04 pangkat 10. Saya percepat aja. Hasilnya adalah 148.024 jiwa. Ini perkiraan banyaknya penduduk. Kalau kita memahami konsep pertumbuhan itu dengan teori Malthus ya, yaitu mengikuti pola deret geometri atau deret ukur. Oke, ini dua penerapan ya. Tadi kita sudah bahas tentang model perkembangan usaha. Kemudian yang kedua adalah contoh model pertumbuhan penduduk. Kita lanjut, dan mungkin ini bagian yang terakhir, yaitu mengenai konsep bunga. Dan konsep bunga ini sebenarnya banyak ya. Konsep bunga ini yang saya tahu ada dua ya, maaf. Konsep bunga ini ada dua, yaitu ada bunga tunggal, ada bunga majemuk. Bunga tunggal biasanya sudah dibahas di SMA, atau di pendidikan Anda sebelum ini. Kadang juga ada sih bunga majemuk ya. Tapi bunga majemuk yang saat ini yang ingin saya ketengahkan. Untuk bunga tunggalnya rekan-rekan bisa tambah wawasannya dengan baca referensi. Oke, ini saya jelaskan cara perhitungannya dulu ya. Ini sebenarnya perhitungannya ya tadi ya, kayak seperti yang di Excel. Sekarang kita akan menggunakan simbol yang sudah ada atau sesuai dengan penerapan yang ada. Kita sudah meninggalkan simbol A atau U1. Kita akan menggunakan simbol P sebagai bunga,
sebagai uang awal ya, itu P. Kadang ada juga yang nulisnya P0, ada indeksnya di bawah sini, tapi nggak usah juga nggak apa-apa. Kemudian dengan bunga. Nah, ini seperti yang saya bilang, umumnya persentase, nanti bunga kan berupa persentase ya. Itu simbolnya adalah I. Oke, misal uang yang dibungakan disimbolkan P, dengan bunganya itu adalah disimbolkan I. Itu seperti apa? Berarti uang pertama kan P. Ini sebanyak P. Saya tulis P kali 1, masih sama ya. P itu kan sama dengan P kali 1. Ini untuk apa? Nanti untuk pembahasan saja. Coba diikutin dulu. P itu kan bisa ditulis P kali 1, dan 1 bisa ditulis sebagai 1 plus I pangkat 0. Ya, ini hanya tambahan saja. Kita sekarang masuk ke tahun setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun, uangnya yang P ini akan kita tambahkan dengan uang yang dikalikan dengan bunga. Jadinya seperti ini. P ditambahkan dengan persentase dari P tadi tuh, itu PI. P ditambah P kali I. Dan ini dapat ditulis seperti ini. Coba ya, P kali 1 itu adalah P. Tambah P kali I itu adalah PI. Dan ini hal yang sama dengan sebelah kiri ya. P tambah PI. Oke. Ini saya hapus. Berarti ini sekarang saya tulis dalam bentuk ini. Umumnya kalau sudah setelah 1 tahun ini simbolnya P1. Jadi P1 itu sama dengan P tambah PI. Kita tidak akan menggunakan P ini lagi untuk tahun kedua. Kenapa? Karena uang pada akhir tahun pertama itu sudah berubah ya, sudah bukan P. Tapi apa? Tapi P tambah PI. Nah, ini yang menjadi starting point pada awal tahun kedua. Berarti seperti ini. Nah, kalau rekan-rekan lihat, ini tadi kan P, kemudian dikalikan I. Dapatlah P ditambah P kali ini tadi. Sekarang, uang yang awal ini untuk tahun kedua adalah yang ini, yaitu P kali 1 plus I, dengan konsep yang sama ditambah P itu adalah yang di depan, dikali I itu adalah bunganya. Nah, sekarang yang untuk tahun kedua, P yang di depan ini adalah yang ini. Jadi P kali 1 plus I masih dikali I. Jadi dia terjadi perubahan ya. Perubahan bahwa yang sebelumnya, mungkin saya hapus dulu biar enak ya. Yang sebelumnya awalnya P ini ya, di depannya P, ditambahkan dengan P kali I, P yang ini didapat dari P yang di depan, tapi sudah berubah tadi menjadi seperti ini, maka ini menjadi yang di depan, yaitu P kali 1 plus I, dan ini ditulis ulang di belakang dikali I, sama dengan konsep yang ini. P yang di depan ditulis ulang, kemudian dikali I. Nah, P kali 1 plus I yang di depan dikali dengan I. Oke. Dia berubah, kemudian ini juga saya tuliskan seperti ini. Nih, semoga paham ya. Ini gimana nih cara menjelaskannya. Ini saya coret di bawah sini, nanti rekan-rekan coba pahami. Saya coba buat P kali 1 plus I dalam kurung. 1 tambah I. Coba ya. P kali 1 plus I dikali 1, hasilnya adalah yang depan ini. P kali 1 plus I dikali 1, hasilnya yang di depan ini. P dikali 1 plus I dikali I adalah yang di belakang ini. Gitu ya. Jadi ini namanya hukum distributif dalam matematika. Hukum distributifnya digunakan untuk mempermudah rumus. Nah, ini saya hapus. Coba diulangi lagi pembahasan yang saya sebut tadi. Sekarang yang berarti ini akhir tahun kedua ya. Biasanya disimbolkan dengan P2. Nah, kalau P3 gimana? P3 dia berubah lagi. Jadi panjang lagi ya. Sekarang ini yang bagian depan nih. Sepanjang ini.
P kali 1 plus I kali 1 plus I, ini yang bagian depan. Ditambah, yang depan ini diulangi, P kali 1 plus I kali 1 plus I dikali I. Ya, hampir sama konsepnya. Ini yang depan ditambah yang depan kali I. Ini yang depan ditambah yang depan kali I. Sama dengan ini. Ini yang depan ditambah yang depan ini dikali I. Nah, seperti ini. Oke. Setelah dapat, ternyata kita bisa ubah juga ke dalam bentuk ini, dan ini disimbolkan dengan P3. Nah, apa yang bisa rekan-rekan lihat? Pola yang ingin saya tunjukkan seperti ini. P1 ternyata bisa dibentuk sebagai P kali 1 plus I pangkat 1. Kalau P2, ternyata dia masih pangkat 2. Sama ya. Kalau P3, belakangnya juga pangkatnya 3. Ternyata ini punya kemiripan dengan barisan geometri. Hanya saja di geometri itu kan pangkatnya berkurang 1 ya. Kalau U1 itu A, U2 itu A kali R pangkat 1 ya. Kalau U3 A kali R malah pangkat 2. Nah, tapi kalau yang ini sama. Tapi karena dia konsepnya perkalian, makanya dia memang mirip seperti barisan geometri. Sehingga untuk PN seperti apa? Sampai ke N gitu ya, N tahun. Ya udah, berarti P kali 1 plus I pangkat N. Coba diulangi lagi konsep yang saya coba jelaskan biar paham ya. Dan, wah ini marketing lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, ini konsep bunga majemuknya. Coba sekarang kita terapkan dalam contoh kasus. Contoh penerapan bunga majemuk. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebesar 5 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Yang jelas ya uangnya bakal lebih banyak ya yang dia bayarkan pada akhirnya nanti total keseluruhan. Dan lebih banyak itu berarti kan ada lebih ya. Nah, lebihnya itu nanti yang disebut dengan bunga. Atau dalam konsep kita disebut sebagai riba. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Kita masuk ke pembahasan yang nomor 3. Yang diketahui suku pertama ya. Suku pertama ini maksudnya uang awal ya. Tapi seperti yang saya bilang, kita kayaknya sudah meninggalkan konsep A atau U1. Kita akan menggunakan simbol P, yaitu 5 juta rupiah. Nah, masih menggunakan U1 kalau saya. Oke, biarkan dulu. Berarti uang awal itu 5 juta rupiah, kemudian bunganya atau I-nya, bunganya per tahun itu 2%. Berarti 0,02. Informasinya sudah dapat, sekarang yang ditanyakan adalah uang yang harus dikembalikan pada saat lunas. Dalam waktu berapa tahun? 3 tahun. Pelunasannya dalam 3 tahun, berarti N-nya 3. Oke, kita masuk ke pembahasan. P3, kita balik ke sini. Coba dilihat P3 tadi apa rekan-rekan? Nah, ini ya. Ini P3 nih. P3. Ini ya. P3 rumusnya apa? P. Kelihatan. P kali 1 plus I pangkat 3. Ya, berarti P3 itu P kali 1 plus I pangkat 3. P-nya sudah dapat 5 juta. Maaf, bukan dapat ya. P itu 5 juta, bunga yang dipinjam. 1 tambah I, I-nya 0,02 atau dari 2%, pangkat 3. Nah, jadi seperti ini. Berapakah uang yang harus dia bayar? Atau berapakah total yang dia bayar ke bank setelah dia meminjam 5 juta selama 3 tahun dengan bunga 2% tadi? Ternyata totalnya sebesar 5.306.040 rupiah. Coba dilihat nih ya. Berapa selisih dari uang yang kita pinjam, yaitu 5 juta, dan total yang dibayarkan 306.040 rupiah. Berarti lebihnya kan 306.040 rupiah ya. Inilah yang disebut dengan riba ya, lebihnya itu. Oke, mungkin ini pembahasan dari penerapan barisan dan deret. Oh ya, untuk penutup, ini ada beberapa kelas yang sudah saya berikan video animasi, tapi untuk kelas yang lain yang belum, nanti saya akan share ya video kartun atau animasi dari Jepang, anime gitu ya, anime
mengenai betapa berbahayanya riba atau berbahayanya melakukan peminjaman namun ternyata kita harus membayarnya lebih dari itu. Animasinya menarik, dia bercerita tentang seseorang yang berada di kerajaan yang berada di abad pertengahan. Nah, mungkin kelas yang lainnya sudah tahu, tidak perlu saya buka sebanyak-banyak ya, nanti jadi spoiler. Ditunggu aja videonya. Oh, kemudian untuk kehadiran saya juga sudah menyiapkan beberapa latihan soal ya. Latihan soalnya ini rekan-rekan nanti akan saya jelaskan bagaimana pengerjaan dan pengumpulannya. Oke. Mungkin itu saja di video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menjelaskan. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.